Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu ini kita akan mempelajari tentang konsep dasar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Ya, konsep dasar pendidikan kewarganegaraan dalam membangun karakter mahasiswa. Di sini pendidikan nasional Indonesia saat ini masih menghadapi berbagai persoalan. Capaian hasil pendidikan masih belum memenuhi hasil yang diharapkan. Pembelajaran di perguruan tinggi kadang belum mampu membentuk secara utuh pribadi lulusan yang mencerminkan karakter dan budaya bangsa. Proses pendidikan masih menitik beratkan dan memfokuskan capaian secara kolektif, sementara aspek afektif pada diri peserta didik yang merupakan bekal kuat untuk hidup di masyarakat belum maksimal dikembangkan secara optimal. Karena itu, pendidikan karakter dan budaya bangsa merupakan suatu keniscayaan untuk dikembangkan di perguruan tinggi. Kampus sebagai pusat perubahan perlu mengupayakan secara sungguh-sungguh pendidikan yang berbasis karakter dan budaya bangsa. Di sini karakter dan budaya bangsa yang diharapkan di perguruan tinggi harus diselaraskan dengan karakter dan budaya lokal, regional, dan nasional. Untuk itu, pendidikan karakter dan budaya bangsa perlu dikembangkan berdasarkan kemandirian mahasiswa. Adapun hubungan pendidikan karakter dengan pendidikan, bahwa pendidikan karakter dapat dimaknai sebagai pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, pendidikan watak, yang bertujuan mengembangkan kemampuan mahasiswa untuk memberikan keputusan yang baik buruk, memelihara kebaikan, mewujudkan dan menebar kebaikan dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati. Dalam hal ini, topik dari perkuliahan ini diharapkan mampu menjadi wacana aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Landasan ilmiah Pancasila, di sini akan lahirnya ketentuan dalam pasal 35 ayat 5 Undang-Undang Nomor 12 tahun bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah pendidikan agama, Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Yang mana Pancasila merupakan dasar kesatuan Republik Indonesia sejak 18 Agustus 1945. Ya, ini adalah konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Di sini ada pertama adalah Perhimpunan Indonesia, Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928. Setelah itu adalah sidang BPU PKI, baru muncullah Piagam Jakarta. Setelah itu sidang PPKI, baru adalah periode pengesahan Pancasila. Tapi sebelumnya dalam Piagam Jakarta ada periode perumusan Pancasila. Ini adalah periode perumusan Pancasila. Dalam sidang BPU PKI pada 10 sampai dengan 16 Juli 1945 ada naskah awal pembukaan hukum dasar. Di sini periode pengusulan Pancasila yang pertama adalah benih daripada nasionalisme sudah mulai tertanam kuat dalam gerakan Perhimpunan Indonesia yang sangat menekankan solidaritas dan kesatuan bangsa. Dan tadi sudah disebutkan ya, Sumpah Pemuda dan sidang BPU PKI. Dalam periode pengesahan Pancasila ini, nasionalisme atau kebangsaan Indonesia harus benar-benar kita mengerti, harus kita benar-benar kita pahami, yang mana pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI bersidang untuk menentukan dan menegaskan posisi bangsa Indonesia, yang mana menghasilkan putusan-putusan yang penting. Yang pertama yaitu mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara, Undang-Undang Dasar 45, memilih presiden dan wakil presiden yang pertama. Kemudian yang ketiga adalah membentuk KNIP. Ya, ini adalah Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Ya, Pancasila adalah dasar negara
yang akan menentukan bentuk negara, bentuk dan sistem pemerintahan, dan tujuan negara yang ingin kita capai, maupun bentuk negara, bentuk dan sistem pemerintahan. Yang sebelumnya kita juga harus mempelajari dulu dari sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang mana nilai-nilai Pancasila sudah ada dalam adat istiadat, kebudayaan, agama yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak zaman kerajaan dahulu. Ya, ini adalah landasan yuridis dan pemahaman pendidikan kewarganegaraan. Ya, rumusan Pancasila yang disahkan oleh PPKI ternyata berbeda dengan rumusan Pancasila yang termaktub dalam Piagam Jakarta. Hal ini terjadi karena adanya tuntutan dari wakil yang mengatasnamakan masyarakat Indonesia bagian timur yang menemui Bung Hatta mempertanyakan 7 kata di belakang kata ketuhanan, yaitu dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Ya, di sini ada landasan yuridis dan pemahaman pendidikan kewarganegaraan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Resultante dari ayat tersebut adalah pasal 30 bab 12 Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi hak dan kewajiban warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan. Ada juga penjabaran dari usaha pertahanan dan keamanan tersebut yang berkaitan dengan pendidikan kewarganegaraan dituangkan dalam Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pertahanan Negara. Ya, ini adalah hakikat kewarganegaraan dapat dielaborasikan menjadi 3 pengertian ya. Pertama tentang pemberdayaan masyarakat atau ikut kesertaannya dalam menata kehidupan komunitas politik. Yang kedua adalah dimensi pemenuhan hak sosial budaya. Yang ketiga adalah upaya pencegahan atau perbaikan terhadap berbagai konflik berdasarkan perbedaan kelas atau pluralisme. Next. Ya, ini dalam membangun jati diri atau mewujudkan panutan ada sikap dasar. Ini termasuk dalam dinamika Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia juga ya. Dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan juga di sini adanya pasang surut dalam pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Ya, di sini ada membangun jati diri atau mewujudkan panutan, ada 5 sikap dasar, jujur, keterbukaan, berani dalam mengambil risiko dan bertanggung jawab, berkomitmen dan berbagi. Ya, di sini ada 3 syaratnya ya, yang dalam dirinya sudah terbentuk niat, nawaitu, insya Allah dan selalu bersyukur. Ini adalah tujuan pendidikan kewarganegaraan dalam Dirjen Dikti nomor 45 atau Dikti Keputusan tahun 2006, yang mana untuk membangun mahasiswa memantapkan kepribadiannya agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila, rasa kebangsaan, dan cinta air dalam menguasai, menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Ini adalah misinya, sedangkan visinya adalah merupakan sumber nilai dan pedoman dalam pengembangan dan penyelenggaraan program studi guna mengantarkan mahasiswa dalam memantapkan kepribadian. Jadi tujuan pendidikan kewarganegaraan ada visi dan misinya. Sedangkan ini adalah Pancasila dan karakter bangsa. Falsafah Pancasila merupakan identitas nasional bangsa Indonesia yang kita lihat dari nilai-nilai luhur kepribadian bangsa Indonesia.
Di sini ada 18 nilai untuk memperkokoh karakter bangsa, dari religius, jujur, toleransi, sampai dengan tanggung jawab. Ada juga penempatan Pancasila sebagai norma tertinggi. Ya, untuk urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia untuk masa depan. Betapapun lemahnya pemerintah suatu rezim, tetapi Pancasila tetap bertahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Betapapun ada upaya untuk mengganti Pancasila sebagai ideologi bangsa, tetapi terbukti Pancasila merupakan pilihan yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Pancasila merupakan pilihan terbaik bagi bangsa Indonesia karena bersumber dan digali dari nilai-nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat yang hidup dan berkembang di bumi Indonesia. Di sini pendidikan kewarganegaraan sebagai modal usaha, yang mana metode dan proses pendidikan tidak saja memberikan pengetahuan, tetapi juga aktif untuk membangun kesadaran, kedewasaan, kemandirian, serta pembebasan. Ya, ini mungkin pertemuan kita yang pertama. Sampai di sini, nanti kita lanjutkan minggu depan. Nanti kita mulai dengan diskusi tentang konsep dasar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Terima kasih.